Karomah Wali. File dikompilasi dalam narasi suara bertujuan untuk memudahkan Anda untuk memahami arti artikel terutama bagi mereka yang memiliki waktu luang terbatas untuk membaca karena kesibukan aktivitas masing-masing. Mohon berikan klik like dan share serta subscribe. Terima kasih. Berbicara tentang wali dan karomah, maka di Indonesia ada banyak cerita. Karena memang masyarakatnya dikenal mudah menyematkan gelar wali kepada seorang yang mempunyai sesuatu luar biasa. Sampai-sampai kepada mereka yang sangat jauh dari agama. Tidak salat, tidak puasa, bahkan orang gila yang tidak pakai baju pun ada yang dianggap wali. Jika Anda mampu berjalan di atas bara api yang menyala, terbang di udara, menyeberangi sungai dengan berjalan di atasnya, maka Anda punya kesempatan masuk jajaran wali Indonesia, karena Anda punya ilmu yang luar biasa. Karomah, kata mereka. Akan tetapi, jika kita berbicara dalam perspektif Islam yang sesungguhnya, tentu urusannya jadi berbeda. Mempercayai karomah wali-wali Allah adalah salah satu di antara pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dimaksud dengan karomah, sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, karomah adalah suatu yang menyalahi adat kebiasaan, yang diberikan oleh Allah kepada seorang wali, untuk menguatkan, membantu dan memberikan keteguhan kepadanya atau pertolongan bagi agama. Majmu Fatawa wa Rasail Syekh Ibnu Utsaimin, 8/626. Itulah karomah, yaitu sesuatu yang di luar kebiasaan. Akan tetapi yang perlu diingat, bahwa tidak semua sesuatu di luar kebiasaan lantas disebut karomah. Karomah hanya diberikan kepada wali Allah. Siapa wali Allah? Mereka adalah yang disebutkan oleh Allah mempunyai dua sifat. Allah berfirman, ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Garis bawah, Quran Surat Yunus, 62-63. Maka jika ada seorang yang jauh dari agama, meninggalkan ajaran-ajaran agama, lalu mampu melakukan sesuatu di luar kebiasaan, maka itu bukan karomah. Itu adalah tipuan setan, mereka bukan wali Allah tetapi walinya setan, meski mereka berjubah dan bersorban. Jangan gampang tertipu dan mudah terpedaya dengan sesuatu yang terlihat luar biasa. Ingat pesan Imam Syafi'i rahimahullah. Apabila kalian melihat ada seorang yang dapat berjalan di atas air atau terbang di udara, maka jangan terpedaya dengannya sampai kalian timbang ahwalnya dengan kitab Al-Quran dan Sunnah. Tafsir Ibnu Katsir, 1/233, Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 34. Oleh sebab itu, kesesuaian amalan dengan Al-Quran dan Sunnah merupakan salah satu timbangan penentunya. Ingat, karomah hanya milik wali Allah, yaitu orang yang beriman dan bertakwa saja. Semoga bermanfaat. Ditulis oleh _Zahir Al-Minangkabawi _. Kontak US 0274 89884444 ekstensi 2405. Ciri-ciri wali Allah subhanahu wa ta'ala. Bimilahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, belakangan ini fenomena wali mulai menjamur di tengah-tengah kita. Secara etimologi wali adalah lawan dari adu, musuh, dan muwalah lawan dari muhadah, permusuhan. Dengan demikian wali-wali Allah SWT adalah orang yang mendekat dan menolong agama Allah SWT, atau orang yang didekati atau orang yang ditolong oleh Allah SWT. Hampir di setiap kota-kota bahkan pelosok-pelosok negeri kita ini memiliki walinya masing-masing. Hal ini bisa terjadi karena pemahaman sebagian masyarakat bahwa wali Allah SWT itu adalah orang-orang yang memiliki kekhususan-kekhususan yang tidak dimiliki oleh orang biasa pada umumnya. Hal tersebut berupa hal-hal yang ajaib atau aneh bagi akal sehat, yang sering disebut oleh masyarakat sebagai karomah para wali. Sehingga apabila ada seseorang yang memiliki ilmu syar'i begitu luasnya disertai dengan pengamalan-pengamalan yang begitu khusyuknya, namun apabila tidak memiliki suatu kekhususan ini,
maka orang ini masih tidak bisa dipandang sebagai wali Allah SWT. Sebaliknya, meski seseorang itu tidak memiliki ilmu syar'i sama sekali, bahkan kerap kali melanggar perintah Allah SWT dan meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim, akan tetapi dia mampu menunjukkan sesuatu yang ajaib di luar nalar akal sehat manusia, maka orang tersebut bisa dianggap sebagai wali Allah SWT. Hal ini bisa terjadi karena sejak kecil kaum muslimin di negeri yang kita cintai ini sudah diberi pengajaran yang keliru tentang wali-wali Allah SWT. Terlebih hal ini ditunjang oleh sarana-sarana elektronik semisal televisi yang mempertontonkan kesaktian wali-wali yang bisa terbang, bisa berjalan di atas air, dan bisa melakukan hal-hal ajaib lainnya. Maka tontonan semacam ini menjadi mindset yang tertanam di setiap pola pikir kaum muslimin hingga dia dewasa bahkan sampai usia senja. Pemahaman sebagian masyarakat yang seperti demikian sungguh sangat berbahaya bagi akidah kaum muslimin. Karena tak sedikit kaum muslimin yang takjub dengan hal tersebut dan berusaha untuk mempelajari ilmu kewalian itu. Dikatakan berbahaya bagi akidah kaum muslimin adalah karena kebanyakan orang-orang yang mengaku sebagai wali ini ternyata mereka bersekutu dengan jin saat melakukan aksi ajaibnya tersebut. Sehingga kaum muslimin yang telah terlanjur takjub dengan keajaiban-keajaiban tersebut sudah tidak lagi mempertimbangkan aspek-aspek kesyirikan yang dapat membatalkan keislamannya tatkala mempelajari ilmu tersebut. Yakni bersekutu dengan jin dalam memohon pertolongan, bantuan, dan lain-lain yang seharusnya hal tersebut hanyalah dihadapkan kepada Allah SWT semata. Padahal hakikat karomah para wali Allah SWT itu tidaklah dapat dipelajari. Sebagaimana kata seorang alim yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa karomah wali adalah sebuah pemberian dari Allah SWT kepada hamba-hambanya yang solih tanpa ia bersusah payah darinya. Berbeda dengan seorang yang menggunakan ilmu hasil dari persekutuannya dengan syaitan, maka ia akan bersusah payah untuk melakukannya. Adapun ciri-ciri wali Allah yang benar telah Allah SWT kabarkan sendiri dalam kitabnya yang mulia, yakni Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, juga telah disabdakan oleh Rasulullah petik terbalik yang mulia dalam sunnah-sunnahnya yang agung. Sehingga sudah selayaknya dan semestinya kaum muslimin mencoba untuk mempelajari ciri-ciri wali Allah SWT dari dua sumber petunjuk yang meluruskan ini. Untuk menjadi wali Allah SWT, seseorang itu haruslah mencintai dan dicintai oleh Allah SWT. Lalu bagaimana cara seseorang itu bisa mendapatkan kecintaan Allah SWT? Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman yang artinya, katakanlah, hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, Muhammad, niscaya Allah akan mencintaimu. Qs. Ali Imran 3:31. Ayat ini menerangkan bahwasannya syarat pertama seorang itu untuk bisa menjadi walinya Allah SWT adalah ia mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah petik terbalik selama hidupnya dengan istiqomah. Karena dengan mengikuti jalan hidup Rasulullah lah cinta Allah SWT dapat ia miliki. Sehingga menjadi mustahil seseorang yang meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW dapat memiliki karomah wali Allah SWT. Adapun ciri berikutnya terdapat dalam surat Al-Maidah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa dari kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras kepada orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Qs Al-Maidah 5:54. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa orang-orang yang dicintai Allah itu adalah orang-orang yang bersikap lemah lembut sesama kaum mukminin, dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir, bukan sebaliknya, justru dekat dan loyal dengan orang-orang kafir dan keras lagi kasar kepada sesama muslim. Seorang yang bisa mendapat kecintaan Allah juga berjihad di jalan Allah SWT. Bukan seperti pandangan sebagian masyarakat kita yang menganggap jika seseorang itu masih jihad maka dia gugur dikategorikan sebagai wali Allah SWT. Pemahaman ini sungguh jauh dari kebenaran,
Karena Nabi Muhammad petik terbalik dan para sahabat-sahabatnya yang mulia tidak pernah meninggalkan jihad tatkala telah terpenuhi panggilan jihad tersebut, justru pada masa Nabi petik terbalik, barang siapa yang meninggalkan jihad tanpa uzur syar'i, maka dia dikatakan munafik. Dari ayat tersebut juga dapat diketahui bahwa wali-wali Allah SWT itu adalah orang-orang yang tidak takut dengan celaan orang-orang yang pencela. Selama dia berada dalam syariat Islam yang mulia ini, maka tiada ketakutan dan kesedihan di dalam hatinya. Kemudian wali-wali Allah itu juga memiliki ciri berikut, yakni disebutkan dalam Quran yang mulia yang artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada ketakutan dan tiada pula dia bersedih hati. Yaitu, orang perang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Qs. Yunus 10:62-63. Dari ayat di atas, maka dapat kita pahami bahwa ciri dari wali Allah SWT itu adalah dia tidaklah takut dengan sesuatu yang akan menimpanya dan dia tidaklah bersedih dengan apa-apa yang telah menimpa dirinya, dan dia adalah orang-orang yang selalu menjaga ketakwaannya dan keimanannya kepada Allah SWT. Dari ayat-ayat yang telah disebutkan di paragraf sebelumnya, maka dapat kita jumpai dengan terang bahwasanya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah petik terbalik, lemah lembut kepada sesama mukmin, namun tegas lagi keras terhadap orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah SWT, tidak takut terhadap celaan si pencela, tidak ada rasa takut dan sedih dalam hatinya terhadap segala ketetapan Allah SWT, dan yang selalu menjaga keimanan serta ketakwaannya kepada Allah SWT. Wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, bagaimana mungkin seseorang yang mengaku wali itu bisa meninggalkan salat, sedangkan Nabi petik terbalik dan para sahabat tidak meninggalkannya meski tengah dalam keadaan perang terluka dan berdarah-darah. Bagaimana mungkin seorang wali itu tega meninggalkan syariat Nabi Muhammad petik terbalik, sedangkan Rasulullah petik terbalik selalu memegang syariat Allah ini sampai akhir hayatnya. Bahkan beliau sampai menangis khawatir kalau umat ini sudah tidak lagi memperdulikan hukum-hukum Allah yang tertuang dalam Al-Quran yang mulia dan sunnah-sunnahnya yang sahih. Dengan demikian para wali-wali Allah itu tidaklah melepaskan diri dari syariat Nabi Muhammad petik terbalik. Bahkan wali-wali Allah SWT itu adalah orang-orang bertakwa yang sangat memegang teguh syariat Allah dan Rasul-Nya. Sehingga barang siapa yang mengaku sebagai wali Allah namun tidaklah memiliki sifat-sifat tersebut, maka dia adalah seorang pendusta. Allahu Musta'an. Anas Ahmad Rahman, mahasiswa MIAI UII. Mutiara Hikmah. Jika kalian melihat seseorang berjalan di atas air dan terbang di atas udara, maka janganlah terpedaya olehnya sampai kalian menimbang perkaranya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Syafi'i. Universitas Islam Indonesia telah mendapatkan akreditasi institusi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, BAN PT, sejak tahun 2013.